gegabah yang dilakukan oleh Ultra Boys. Tapi ya Navi, mereka harus coba untuk tetap sustain dengan keadaan seperti ini. Dia harus coba gimana caranya dengan kalkulasi yang penuh di game yang selanjutnya. Dangerous Grass, map yang kalau depends on MPL, Alter Ego MPL, ini kuat loh di Dangerous Grass. Dia bisa pakai pick off karena memang waktu itu tipikalnya ada Kagura juga kan. Jadi memang bisa jadi hero pick off juga bakal muncul. Tapi kalau diam-diam kita masih belum tahu nih bakal dikejar atau enggak. Karena kalau kita bahas kembali soal Hellcat, gue rasa nggak akan lepas sampai game terakhir. Waduh, sampai besok juga nggak dilepas tuh. Tergantung siapa yang menang dulu nih. Oh ya benar. Alter Ego langsung dapetin first pick-nya dan first ban-nya. Sementara kalau dilihat dari Navi, ada perbedaan dari segi ban. Langsung ada Hayabusa yang dihilangkan. Oke. Yisunsin yang tadi digunakan oleh teman-teman Alter Ego nggak akan diberikan. Oke. Dari Sansin kayaknya juga sama ya, sampai akhir bakal hidup terus. Dan gue penasaran nih, seandainya memang ada tawaran Baxia, diambil apa enggak nih? Nah, udah masuk ke game yang ketiga sih boleh-boleh sih. Supaya nanti ada ban slot yang juga dilakukan. Entah untuk siapapun yang mau ngambil ya. Tapi Dangerous Grass, even though itu Dangerous Grass atau enggak, Hellcat tetap nggak akan pernah dikasih. 3 game yang berjalan nggak akan pernah muncul. Susin, jadi pilihan juga untuk defend. Oke, nasibnya benar-benar sama game sebelumnya ya. Franco Cici ditutup. Dan Kimi benar-benar masih belum dilirik juga nih. Dan pertanyaan dari Lim, Baxia ditawarin. Dari Alter Ego X kira-kira akan menjawab perfect Baxia, perfect Kimi akhirnya diambil atau ternyata mengarah ke area dari satu sosok lain. Assassin-nya udah mulai habis soalnya kan. Ya, Kalau mau di atas, masa ya Joy atas? Kayaknya agak sedikit rugi ya kalau memang mau diambil. Dan kalau konsepnya di luar dari Baxia ya udah tunjukin aja langsung seperti XP lainnya mungkin mau ke arah mana. Oke, tapi tanpa pikir panjang ya. Langsung Baxia yang terbuka. Kali ini tidak disia-siakan seperti di game-game sebelumnya. Dibalaskan dengan ada Grok dan juga Kimi untuk teman-teman dari Navi. Dan lihat kondisi di MDL Arena Liga Games. Udah mulai Mantap. meriah ya. Langsung ya teman-teman yang mau datang boleh. Boleh banget karena gratis. Gratis. Kita seru-seruan bareng di sini. Ini sih kebetulan ya. Kebetulan saya pengen kasih mic ke mereka aja. Oke. Nyanyi. Biar mereka yang bernyanyi ya, Iya. para pendukung dari Navi, dari Alter Ego juga yang sudah mulai berkumpul. Grok Kimi. Ya, Ini 2 hero yang memang pressure-nya kuat banget di awal. akhirnya Kimi dilirik ya. 2 game gak jadi opsi dan disambut dengan adanya lapu-lapu dulu serta dengan adanya Selena. Oh. Totally, oke. Bana. Baxia Selena. Gak mau pakai Franco aja ya? Pakai Franco juga asik banget sih ya tadi ya. Iya. Tabrak, tarik. Cuma kalau Franco dia butuh follow up yang kenceng sih. Iya. Sementara kalau Selena ya dia bisa eksekusi langsung. Ya. Dia Dia early lumayan- game ya. Iya, Cuma lumayan enak. minusnya satu Lim. Minusnya jadi nggak ada lagi high ground seperti kayak di game yang sebelumnya. Berarti dari Gold dong, ambil Moskov full match nih. Bisa. Atau kalau mau misalkan kayak Backtrix, ngambil kayak ke Nathan, Nathan ya. bisa juga kan. Karena di early udah cukup. Di early udah cukup damage-nya. Di late game, ya Nathan why not? Ya, kenapa kacang kan? Kenapa tidak? Oh gitu. Tapi Moskovnya diambil tadi ya. Untuk pick yang ketiga, berarti Benar. ada double marksman ya untuk Navi. Gue menantikan sih, memang nanti adakah follow up lagi yang akan diberikan sama teman-teman dari Alter Ego X Baxia X Selena aja udah cukup kah? Fanny loh ini loh, respect banget ke Kaiser ya. Tadi Lancelotnya juga benar-benar segalak itu. Jadi opsi asasinya kalau mau target Kaiser lagi berarti Joy nanti last option. Sebenarnya banyak. Masih ada Link, masih ada Hanzo, tapi lihat dulu dari Alter Ego X. Aduh, Link kayaknya situasional sih ya. Banget. Butuh ada Angela juga. Atau memang dengan kondisi yang dia yakin untuk bisa nggak diganggu farmingannya. Ini Joy kan ya? Lancelot di ban. Joy masih ada? Gua kepikiran ada ekspor sih kalau kayak gini modelannya. Buat Navi. Buat Navi. Bisa, dia butuh frontliner lagi kan. Dia punya 2 marksman yang terbilang high ground defender juga. Maka dari itu perbedaannya nanti akan ada bagian depan yang kurang. Untuk nahan badan juga. Selain Xbox apapun gue rasa yang penting bisa di depan masih aman-aman aja. Wait, Suyo ya. Rio. Suyo ya. Malah kalau kayak gini ceritanya Navi nggak mau sampai ke gocek, nggak mau sampai ketipu kalau Baxia itu ada di jungle. Bisa digunakan juga oleh sosok dari Mark Might sendiri dan Xbox terbaca. Xbox langsung dihilangkan begitu saja. Nggak mau sampai Baxia diganggu. Tapi masih ada Alpha juga. Hilda pun masih kebuka nih. Kayaknya langsung pindahin ke Fredrin aja nggak sih sekalian? Soalnya agak tanggung nih, kalau mereka mau main konsep 3 damage ya Alpha masuk. Ya, Cuma kalau mereka mau main yang ngebadanin di depan aja, kayaknya Fredrin bakal lebih enak. Tapi Alice XP lane, adanya efek crowd control nantinya. Nah ingat, kan digabungin sama Akai. Karena nanti jadinya ada Turn of Ruin, terus di Heavy Spin bubar.
Oh, Akai. Apakah ini Alter Ego X sih belum ada roamer ya kalau Selenanya nggak di flex dan belum ada Godlin juga. Kira-kira dari Alter Ego X ini mau coba untuk ambil ke arah typical Godlin seperti apa? So far Harry udah nggak ada, Cloud juga. Ngambil ke area dari segi Nathan kah, Beatrix? Bot lane-nya ya, Granger sih mungkin ya. Kalau mereka mau benar-benar masih main di early, mereka mau coba untuk benar-benar hantam early game-nya. Granger bisa diambil, sama-sama bisa main jarak jauh. Bersama dengan Choi, dan Baxia udah terbukti akan berada di area roamer. Wow, menarik sekali ya dengan Baxia Roamer. Berarti ini akan lebih aktif. Karena kalau di jungle dia kan harus jungle, Ya. harus clear dari creepnya. Kalau di roamer, dia bebas nih mau gerak kemana aja bisa. Dan jawaban terakhir ada Akai, digabung. Kita akan Ternyata lihat turnover win X heavy spin. Ailis kenain banyak, dibubarin. Dibubarin. Tapi bisa dipakai sebagai defensif sebenarnya. Benar. Jadi dia jagain aja, berdiri di sebelah Kimi, berdiri di sebelah Moskov. Ada yang masuk, putar. Oke, kombinasi dari Navi bakal ngeri banget sih dengan hadirnya pun. Satu gerakan dari Grok yang bakal menjadi inisiator dengan hadirnya Tectonic Charge. Jujur, dari draft Navi bagus banget. Tapi untuk Alter Ego X, mereka lebih sustain untuk di arah early game-nya. Kita bakal lihat bagaimana nanti perjalanan mereka di early game. Mereka punya power di early dengan Selena. Mereka punya power juga di arah Joy. Dan Baxia jangan lupakan yang bisa untuk melakukan banyak sekali pergerakan rotasi. Nah itu dia, dan satu sama akan berujung menjadi match point. Pertanyaannya Alter Ego X kah yang akan berhasil menyandang 2 poin untuk Best of Series. Ternyata Navi Junior, so MDL Arena, mana semangatnya? Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung terbang ke Land of Dawn untuk menyaksikan pertarungan antara Alter Ego X berhadapan langsung dengan Navi Junior. Yap, satu sama adalah Oke. poin sementara untuk keduanya. Dan ya, untuk di awal untuk menghadapi Heavy Spin. Nah, ini nanti bakal lebih baik. Fadli. Hampir aja. Oh Fadli, terpaksa flicker dibuka ke area belakang. Nyaris saja tewas terkena damage yang stabil di awal dari GZ. Ya, level 1 Serena harus sabar sih memang. Dia harus benar-benar bisa ngejaga dulu darahnya. Seenggaknya level 2 baru beraksi kan. Apalagi ada Baxia nih. Baxia dia bisa langsung tabrak nanti di follow dengan Arrow juga. By the way nggak ada yang purify nih. Memang sih kalau misalkan konsepnya kayak tadi di purifyin berat. Soalnya cooldownnya cepet banget Roda sama Arrow kan. Jadi sayang purify. Ya, mendingan ya udah nggak apa-apa ketabrak atau mereka bisa untuk hindari dengan flicker. Sementara untuk Purify hanya satu di tangan Aldo. Seasonal Hunter dari Selena ya, klasik dari Selena. Untuk cepetin ke Turtle mungkin atau di buff-nya juga cepet. Yang lagi-lagi creep, ini dengan damage Selena tuh gampang banget atau tim hotel. Dan untuk sekarang ya, melihat bagaimana ada beberapa hero yang sudah dilakukan oleh Fadli, terutama Selena yang udah win streak 2. Magma debut dengan Baxia. Kan biasanya hero-heronya hero momentum ya, yang hard game, create moment. Oh, Ini ngasih follow up dulu so far buat ngasih celah buat Fadlinya dan Turtle nih biasanya bakal jadi taman bermain dari kedua belah tim yang udah bakal di preparation juga ada Kezman dan juga Magma di sana. Roy nggak berhasil kena. Kayaknya harus sabar sih Fadli. Boleh dia bareng bener-bener sama Magma, pas kena banget baru lempar. Wih, udah mulai ada Crimson Gleam dibuka untuk ngebantuin tapi di flickerin sama BQ Sai maju ke arah depan tapi Turtle-nya di take over. Dengan adanya sosok Sansa Sugiyana dari BQ kali ini tidak ada satu buah battle spell tapi masih bisa mundur. SO dia nggak bakal di-follow terlebih dahulu oleh sosok Jon di area top lane sana. ya. Cukup chaos ya, cukup chaotic yang terjadi antara keduanya. Tapi keunggulan didapatin sama teman-teman Navi Junior. Mereka banyak bikin anak-anak Alter Ego sekarat. Ya. Turtle-nya juga didapetin. Sebenarnya agak maksa sih tadi dari Alter Ego coba untuk pelakuin kontes ya. Gue ngerasa tadi paling benar adalah ngambil orangnya dulu. Jadi nggak usah fokus ke adu retribution. Susah juga nggak sih dijauhin Akai kan? Ya bener-bener nggak ada celah untuk join masuk Electrifying Beast. Tapi itu dia Kaiser berani banget dan untungnya nggak ada yang bisa langsung nge-lock gerakan dari Kaiser di sana sehingga masih bisa mundur tapi dengan tangan kosong. Dengan di area bawah kali ini masih cukup kondusif yang gak kondusif ternyata pergerakan dari sosok Fadli yang berhasil menewaskan GZ di area mid lane. Wah, itu akhirnya ada orang yang connect ya sepertinya yang bersama dengan Trap pula. Buat dari GC yang nggak selamat. Padahal tanpa Magma itu tadi ya. Ya solo kill di area mid lane menjadi nilai plus juga pastinya. Gue menunggu nih rotasi yang akan dilakukan sama Baxia X Selena ini. Dari tadi belum ada. Apalagi dari Groknya juga ngeliatin terus kan. Dia ngasih vision terus. Biar Magmanya ini nggak bebas untuk jalan kemana-mana. Iya, karena kalau misalnya dia bebas, itu bakal memudahkan untuk teman-teman Alter Ego X bisa dapetin poin kill tambahan lagi. Bahkan trap yang coba untuk dilakukan sama Fadli, ini semua bakal coba untuk dimakan sama Kezman supaya mapnya nggak terlalu terang untuk Alter Ego X.
bakal di cover dan ya geng yang tenang, bahkan tadi first blood-nya juga nggak yang seperti 2 game sebelumnya ya. Ada delay, Turtle kembali bakal menjadi tolak ukur dan first itemnya ini Sky Piercer yang diambil oleh Aldo. Yang kalau kita bicara soal Godland masih belum dilibatkan juga ya untuk hingga dengan Turtle yang kedua dan oke, sudah mulai ada 2 laning farmman yang mau diambil mungkin sama Aldo. Wah, mau dipaksakan sepertinya sama Magma. Sepertinya bakal coba untuk mencari siapapun yang ada di depannya. Cuman, Turtle masih coba untuk disabar-sabarin tapi nggak terlalu lama sih harusnya. Ya, makanya bakal coba buat tahan dulu. Diambil ya side by side-nya, tapi BQ Shai kali ini coba untuk mulai mengancang-ancang pergerakan dari Retribution dari Kaiser. Memantapkan pergerakan untuk masuk ke area Turtle kedua. Ada FOD yang connect, di-follow up kali ini kali Casman. Bertumbang gitu saja. Dengan yang latar adalah Actifying Beats dan juga itu mau joy. Tapi dibalikin dengan di SOD yang di-follow up oleh Sion. Yang out of nowhere datang. Sion, Memanfaatkan Magma dan BQ Shai hilang. Di sisi lain kali ini, Sion-nya masih bisa bertahan 2 ditukar dengan area 1. Ini dengan adanya Spear of Destruction, benar-benar nge-distract banget. Akhirnya 5 melawan 5. Yang membuat akhirnya jadi equal dari orangnya. Dan juga adanya piercing shot dari Zeon. Wah, Dan ini ada selamat kakak. datang untuk Navi MPL. Wah. Halo Kakak. Uki, Abang-abangan. halo Kipe. Halo Coach Aldo, Ada jangan Coach Aldo. sembunyi ya Coach Aldo. Kelihatan, tetap kelihatan. Tetap kelihatan. Percuma. Jangan Kita sembunyi. kita dilaporin tadi udah didata siapa aja yang datang. Betul ya, semangat langsung dari abang-abangan MPL nih memantau. Teman-teman dari Navi Junior ya sebetulnya sejauh ini lagi megang Wup. kendali sebetulnya tapi di area bawah hampir ya. Wup wup. Ya ada follow up. FDL Dead ternyata juga ada di sini ya. Ya ampun. Aman aja semua ada pokoknya diam dia ya. Heeh. Datang aja dulu. Ada aja yang bikin dengki hati gitu ya, bikin dengki itu ya. Gak boleh dengki. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya udah deh, iya deh, nggak deh. Oke, tapi kita bahas sedikit ya untuk tempo seperti ini. Aha. Kayaknya lebih untung juga dari Navi. Halo, Andoryu. Halo. Pakai bahasa Filipin dong, yo. Aduh gimana ngomongnya? Ya, gimana sih, yuk? Gak ngerti. Tuh udah rame banget tuh ya dari teman-teman Navi yang memberikan semangat buat Navi Junior. Nah itu tuh coach ketahuan tuh. Halo Coach Aldo. Halo Coach Aldo, enjoy. Cie ketemu mantan. Cie nonton mantan. Oh iya juga. Iya. Tapi kalau kita lihat lagi back to game, ini keadaannya kondusif banget beda ya dengan adanya gerakan-gerakan sebelumnya. Bahkan ini 6 menit game berjalan masih 2-2 loh. Cuma masalahnya, Taret ini lagi dipegang sama Navi Junior juga. Lihat, Farlane-nya dipegang banget sama Moskov. Udah pasti, itu udah pasti banget tuh. Tugas Moskov adalah menjaga lane jauh. Nah tinggal bagaimana Kaisernya yang bakal coba untuk bantu follow up. Apalagi udah punya Genius ya Lim. Ya, ini makanya enak buat Navi. Mereka buat 2 marksman, Kimi dan juga Moskov. Ya kalau diajakin adu farming, sangat mau Navi pasti. Iya. Dia nunggu 3 item dari Moskov, dia nunggu 2 item dari Kimi. Tarik urul dari Turtle-nya. Ini lama-lama sampai jadi lot kayaknya, tapi top lane lawan 1. Oh, berhenti. Nah akhirnya tuh sudah mulai ada gerakan penanggulangan. Membuat akhirnya sosok Sion babak belur. Karena nampaknya Caesar bawa teman. Dan kali ini mendelay pergerakan Turtle kedua, ketiga bahkan. Yang diamankan begitu saja oleh teman-teman dari Navi. Lihat bagaimana Sion membuying time. Tengahnya. Tidak ada jalan keluar, tapi ditukar. Dengan adanya sosok Magma yang harus menyusul. Bahkan Turret di area mid lane pun harus tumbang. GZ, clicker for defensive. Hansal Suyana kali ini masih bisa menahan damage yang keluar. Simpson Gleam dari Fab hanya memberikan ancaman belaga ke area anak-anak dari Alter Ego X. Wah sekarang sih buying time yang benar-benar maksimal ya. Akhirnya membuahkan hasil benar-benar positif. Dapetin outer turret di arah mid, dapetin 2 point kill juga. Alter Ego X kayak di-drag ke arah permainan dari Navi Junior. Satu lagi plus Turtle. Ya. Karena memang tadi yang ngejar kan Joy ya. Ya udahlah pasti AK-nya juga langsung set up. Ya lagi-lagi tempo yang pelan akan membuat Navi Junior lebih nyaman. Jadi pastikan untuk Alter Ego naikin dulu nih. Naikin tekanannya. Baxia Selena, gue rasa bisa lebih kasar lagi daripada yang sekarang terjadi. Apalagi dari segi item nih, Radiant Armor untuk kedua pro laner Alice dan juga Akai. Grok 3 bahkan. Untuk makan bagian depan udah bakal jadi hal yang cukup sulit. Tapi ya bisa sebenarnya untuk ke belakang. Karena balik lagi mereka pakai Flicker, bukan pakai Purify. Dan untuk teman-teman Navi sendiri winning condition adalah ya mata ke arah Zeon. Zeon aman, Zeon gak kesentuh, berarti aman. Itu dia. Tapi di mid lane sudah mulai ada row yang connect, tapi masih bisa ditahan oleh Kazman. Masih Wah, coba untuk Becky. dihantui lagi, ada satu wave fist membuat akhirnya BQ dijauhkan dari teman-temannya. Tidak ada pertengkaran yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego X. Oke. Becky yang terlalu dalam. Ternyata pergerakan dari Brave Fighter-nya itu bisa dihentikan oleh semuanya. Bahkan dari Kaiserman-nya masih punya tectonic charge untuk mundur. Dan nggak ada lagi yang bisa disentuh sama Becky abis itu. Dan early game-nya yang tadi diharapkan untuk lebih agresif. Kelihatan nih dari Alter Ego X, Magma. Semuanya yang terlihat akan Bahkan- coba buat langsung dibabat habis oleh Kaiser. Navi Junior. Dan keputusan untuk mundur menjadi jawaban ya, Electrifying Beat. Karena semuanya udah terlalu bisa buat nahan damage yang diberikan sehingga Lord ini bakal coba untuk dikontestasikan karena sudah ada preparation yang dimiliki oleh teman-teman dari Navi Junior BQ Shai. Coba untuk mulai menghindari serangan yang diberikan dengan ada satu setup. Masih coba untuk bisa ditahan sedangkan Fab bisa ada drone of ruin. Oh, Yang Kaiser. mengajar serangan dan oh my god Lord Jack di take
Kaiser mendapatkan kreditnya dengan Lord yang dia curi. Yang akhirnya sedikit ada harapan bagi Alter Ego X. Ya, harusnya tadi kepegang habis ya, nggak bisa retry bahkan. Bahkan untuk Navi sekarang, Lord memang bukan didapatkan oleh mereka, tapi kayaknya mereka masih bisa defense dengan lumayan aman deh. Karena goldnya juga masih di mereka, dan ini lagi-lagi ngebeli waktu untuk Zeon. Yang dimana dia nggak tumbang. Hampir tadi kena cakaran dari Selena Garote dan Soul Eater, tapi kuncil. Alter Ego X mau nge-follow Lordnya. Ya tapi ada garda terdepan ya. Sang jungler sama roamer jadi puter balik dulu aja. Dan Lordnya ya bisa dihentikan secepat kilat nih. Sedangkan Alter Ego X masih coba buat masuk dulu mid lane turret mungkin atau top lane turret yang dijaga banget sama Navi. Oh tapi emang iya sih, ini ketika Zeonnya nggak tersentuh sama siapapun, di situ Alter Ego X benar-benar dalam masalah. Speed of distraction dari Zeon juga dari tadi impactful banget. Di timingnya dia tunggu dan akhirnya dia menyadari dengan hadirnya piercing shot itu yang membuat tadi Kaiser tumbang tuh untuk kali pertama. Ya. Lagi-lagi turun ya untuk temponya. Ada space lagi untuk farming. Tapi untuk Alter Ego sendiri 2000 gold aja nih perbedaannya sama Navi. Jadi mereka juga masih bisa recover. Zeon ada yang ngejar kok. Kalau misalkan kita tanya gimana cara kill Zeon ya berarti ada Kaiser. Ada Becky Shy yang bisa ngebait dari flickernya, baru yang eksekutornya ada di Kaiser. Front to back juga ready. Magma, Fadli, tabrak roda di row itu lama banget durasi stannya. Sementara untuk item-itemnya nih, Trinity udah jadi. Dari Granger juga udah jadi sebenarnya kan. Ada Hunter, ada Sky Piercer, Malefic, Mokara, Silabert juga. Penetrasi dari Joy udah jelas cukup karena ada Divine Glaive. Yang bikin ya Radiant Armornya seenggaknya nih sedikit dinetralisir. Tapi nggak bisa juga kalau memang pengen dibikin sakit banget ketika udah ada defensive magic yang lebih tinggi. Iya, 3 lagi yang punya Radiant Armor kan. Dan itu akan membuat sedikit dari Kaisernya sedikit melemah. Nah itu mungkin tugasnya dari Aldo nanti. Yang punya Sky Pierce. Dan barusan punya si Halberd juga, ada Malefic Roar. Sementara tadi Zeon udah punya ke arah Trinity dan Rose Gold. Ini udah lumayan sulit nih mau dikejar-kejar sama Kaiser ataupun Fadli. Posisi dari Aldo juga apik ya sejauh ini, mulai perlu dipertimbangkan juga, sama-sama harus aware sama momen-momen, dan memang keduanya tipikal yang slow banget kalau nggak ada objektif netral, jadi ini bakal jadi game yang nggak terlalu masif untuk setupnya karena 12 menit baru 8-5 aja untuk kill point. Dari posisi Navi Junior memaksimalkan dangerous space-nya juga ini yang harus dihati-hati nih. Gimana Kaiserman berada ini bakal dibantu mungkin sama trapping-trapping dari Fadli. Ini kalau ngomongin masalah waktu ataupun masalah poin, kill ini bisa bertambah. Dan chance besar untuk bertambah itu di tangan Navi Junior. Mereka punya sisi power, mereka punya Kaiserman, mereka punya Hansa Spiana juga. Dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga Zeon untuk tetap hidup. Itu yang paling mahal. Dan itu udah mulai coba untuk dijawab dengan hadirnya Aldo dan juga Magma. Tapi apakah bisa instan untuk mengejar ke arah Zeon? Kayaknya susah juga ya. Kalau yang nabrak Aldo Magma sih instan gue rasa ya. Stunnya Baxi lumayan lama loh. Dan ini permainan dengan waktu. Lord sudah mulai coba ditarik. Tapi karena nggak ada vision, mereka tetap harus hati-hati dan sense-nya Zeon bagus banget sih. Bagus sih. Parah ya. Gak maju loh dia. Itu kalau dia maju sedikit, itu bakal bahaya banget. Masih tetap ditarik ulur aja untuk masalah Lordnya. Dan Zeon pun ikut joining nggak ikut ke arah SOD. Dia hadir jalan kaki nggak masalah. Mending dia jalan kaki daripada dia tumbang. Wih, dilematis sekali itu ya. Recall enggak clear area. Sedangkan kali ini jauh. Lordnya sudah mulai diambil di all-in begitu saja. Becky maju ke depan. Fadli bakal coba untuk mulai menghadap, tapi nampaknya Lord kali ini diamankan dengan retribution dari Hansa Suyana. Kaiser bakal coba diincar dengan Throne of Ruin. Menghancurkan setup pulang dari sosok Kaiser. Dan bagian 3 pemain down, killing spree. Disecure begitu saja. 2 pemain tersisa dari Alter Ego X. Aldo coba buat jaga jarak bersama dengan yang Magma. Dan tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego X. Impact jalan kaki dari Zeon yang mengakibatkan pergerakan dari Magma dan Aldo akhirnya terhambat dan terlambat. Sehingga minim kuantitas. Yang akhirnya lihat bagaimana Navi Junior bakal press di arah tengah. Tidak begitu baik ini nampaknya ya. Karena ini high ground defense-nya minim juga nggak sih dari Alter Ego X? Itu dia. Tapi ya memang keputusan yang bagus sih dari Zeon. Dan ketika bawahnya show tadi, pressure-nya langsung kelihatan. Ya oke, mereka akan tahu, oke ini kita cuma lawan 3 orang loh, karena 2 orang lagi di bawah tadi. Dan pergerakannya sangat-sangat terlambat. Tapi ya untuk high ground defense, satu lane mungkin bisa dipegang nih Kaiser. Dia akan buat gak ada 3 lane push. Dan mau gak mau nih Becky Shy, dia harus tumbang di depan, dia harus benar-benar bisa kasih space. Jangan sampai GZ dan juga Zeon itu free. Masalahnya tadi Becky udah berhasil di meltdown ya. 0-3-1 begitu juga dengan Magma yang langsung diincar. Langsung coba untuk area depan yang dimiliki oleh Navi Junior, tapi damage stabil dari GZ terlalu masif. Dan bagian kali ini double kill akhirnya berhasil di secure. 2 garda terdepan dari Alter Ego X menghilang, menyisakan output damager yang cukup fragile. Hingga akhirnya Kaiser tewas begitu saja. Apakah ini akan menjadi match point kemenangan dari Navi Junior yang sudah mengabrak-abrik lini pertahanan terdalam dimiliki Alter Ego X, dan yes, 2-1 ke sementara di Battle 5 Series untuk Navi Junior. Alter Ego X dalam tekanan. Navi Junior memberikan kelasnya di game yang ketiga. Membawa diri mereka menuju ke arah match point. Dan lihat bagaimana dari awal
early game pressure nggak sejalan dari Alter Ego X, nggak terlalu agresif, dan akhirnya bisa dimanfaatkan waktu tersebut